Halo teman-teman, Hao, ketemu lagi di channel saya, Miaye. Lama ya teman-teman nggak ketemu, nggak upload video karena dari kemarin tuh rencananya pengen upload video, tapi ada aja gitu gangguannya, kesibukan sana sini, jadi baru sekarang mulai upload video lagi. Nah, hari ini saya mau cerita tentang Cheng Wangye, Dewa Pelindung Kota. Ada yang pernah dengar nggak atau ada yang pernah tahu nggak teman-teman tentang dewata yang satu ini? Yuk ikuti terus ceritanya ya. Dalam bahasa Mandarin, Cheng artinya benteng dan Huang adalah parit. Jadi Cheng Huang atau Seng Hong dalam istilah Hokkien sebetulnya memiliki arti sebagai parit pelindung benteng kota. Pemujaan terhadap Cheng Huang berasal dari pemujaan terhadap Shui Yongshen atau dewa pengawas saluran air yang merupakan salah satu dari Pachashen atau 8 dewa pelindung tanaman pangan atau juga biasa dikenal dengan sebutan 8 dewa palawija. Shui Yongshen atau dewa pengawas saluran air menduduki tempat penting di antara kedelapan dewa tersebut. Lama-lama pengertian saluran air diperluas jadi meliputi saluran atau parit pelindung benteng yang disebut sebagai Cheng Huang. Upacara sembahyang terhadap Pachashen dimulai oleh Kaisar Yao. Ini kaisar dari masa pemerintahan 3 maharaja dan 5 kaisar itu yang berkuasa sekitar tahun 2357 sampai 2258 sebelum Masehi. Lalu pada masa Shanko atau Samkok dalam istilah Hokkiannya, yaitu tahun 221 sampai 265 Masehi, di negeri Wu, Cheng Huang mulai dipuja tersendiri, artinya lepas dari Pachashen, dan didirikanlah Cheng Huang Miao atau Seng Hong Bio istilah Hokkiannya. Jadi kuil pemujaan terhadap Cheng Huang. Nah, kemudian kuil pemujaan terhadap Cheng Huang ini mulai banyak didirikan pada masa dinasti Tang. Ini dinasti yang berkuasa pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Kuil-kuil tersebut ada di setiap ibu kota provinsi. Sejak saat itu, Cheng Huang secara resmi menjadi dewa pelindung kota. Dewata ini juga kerap disebut sebagai Cheng Huang Laoye, atau kalau arti harfiahnya berarti kakek Cheng Huang. Pada masa dinasti Ming, ini dinasti yang berkuasa pada tahun 1368 sampai 1644. Kaisar pertama yang berkuasa pada saat itu yaitu Ming Taiju atau dikenal dengan sebutan Hong Wuti, mengangkat Cheng Huang sebagai Tiansha Tou Cheng Huang, dewa pelindung ibu kota negara yang pada saat itu masih berlokasi di Nanjing. Setelah itu, semua Cheng Huang di setiap ibu kota provinsi diangkat sebagai Tu Cheng Huang, dewa pelindung ibu kota, dan diberi anugerah Huang atau setingkat dengan raja muda. Pada masa dinasti Qing, dinasti terakhir yang ada di Tiongkok, ini dinasti yang berkuasa tahun 1644 sampai 1911, setiap kantor baik swasta maupun pemerintah diharuskan membangun sebuah kelenteng pemujaan untuk Cheng Huang sebagai lambang yang ini merupakan pemerintahan yang nyata gitu, seperti kantor-kantor pemerintahan atau swasta, dan juga sebagai lambang Yin. Yin ini pemerintahan oleh roh itu yang wujudnya adalah atau berupa kelenteng Cheng Huang. Para pejabat yang bertugas di sana pun diharuskan bersembahyang di kelenteng Cheng Huang setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya guna menunjukkan penghormatan kepada penguasa alam baka. Dalam kepercayaan rakyat di Tiongkok sejak zaman dulu, arwah orang yang telah meninggal itu akan dibawa ke hadapan Cheng Huang Laoye untuk diperiksa. Kemudian baru diputuskan apakah arwah tersebut akan masuk ke surga atau ke neraka. Nah, Cheng Huang Laoye dipercaya memiliki banyak anak buah, antara lain ada 2 orang pembantu yang membawa pedang serta cap. Lalu ada pula jaksa sipil dan militer, Wen Wupan, dan 24 atau 24 pejabat, dan masih banyak lagi.
Wen Wupan adalah pembantu terpercaya dari Cheng Huang. Tugasnya membantu, memeriksa, dan mengadili para arwah. Ye, tuan kedua atau juga disebut sebagai Xie Pian, yang artinya yang menyesali perbuatannya akan selamat. Ini berwujud sebagai seorang malaikat pesuruh berwajah putih dengan tubuh kurus panjang. Kalau nggak salah ini dulu pernah ada salah satu subscribers yang pernah minta saya untuk cerita tentang mereka. Nah, ini sekilas cerita tentang keduanya. Malaikat yang satunya lagi yang berwajah hitam dan bertubuh pendek gemuk disebut sebagai Fan Wuchu, yang berarti tidak ada ampun bagi yang berdosa. Malaikat ini juga disebut sebagai Cie atau Tuan yang ketujuh, atau sering juga disebut sebagai Taye yang artinya Tuan besar. Kedua malaikat hitam dan putih ini merupakan komandan pasukan polisi yang bertugas menggiring arwah untuk menghadap Cheng Huang yang nantinya akan memeriksa mereka satu persatu. Suasana kuil Cheng Huang biasanya berwibawa dan angker. Ada papan besar bertuliskan huruf yang artinya Anda juga akan kemari kalau harinya tiba. Ada juga yang dilengkapi dengan alat hitung atau suipua yang menyatakan bahwa para malaikat di sini adalah lurus, tidak bisa disuap dan dijilat. Apa yang Anda perbuat selama hidup di dunia akan diperhitungkan dengan teliti di akhirat. Kuil Cheng Huang biasanya didatangi oleh para lanjut usia, yaitu mereka yang umurnya sekitar 70 atau 80 tahun ke atas. Mereka, para lansia itu, akan membakar uang kertas di hadapan Cie dan Paye. Kuil ini juga kerap didatangi oleh mereka yang terlibat pertengkaran sesama keluarga yang sulit untuk didamaikan. Beberapa kuil Cheng Huang berhubungan langsung dengan Tong Yue Miao yang melakukan pemujaan kepada Tong Yue Tati, penguasa pegunungan timur. Di samping Tong Yue Tati biasanya terdapat pahatan atau lukisan 10 raja akhirat dan 18 tingkat neraka. Dalam pahatan tersebut digambarkan bahwa sesudah pemeriksaan oleh Cheng Huang, arwah orang yang meninggal itu akan dibawa ke hadapan Tong Yue Tati. Kemudian dilanjutkan dibawa ke tempat raja akhirat Yen Luowang atau dalam istilah Hokkien disebut sebagai Giam Loong untuk dijebloskan ke dalam neraka. Rakyat beranggapan bahwa Cheng Huang Laoye memiliki jabatan yang terbatas. Karena itu tidak mengherankan jika nama-nama Cheng Huang di berbagai kota itu berbeda. Demikian pula dengan Shengde atau Sejit atau hari ulang tahunnya. Contohnya di Hangzhou, ibu kota provinsi Zhejiang, Tiongkok bagian timur, tokoh yang diangkat sebagai Cheng Huang adalah Zhou Xin yang hidup pada masa dinasti Han Timur. Ini dinasti yang berkuasa sekitar tahun 202 sebelum Masehi sampai 9 Masehi. Ini Zhou Xin ini adalah seorang pejabat pengadilan yang jujur, tidak bisa disogok dan tidak takut digertak oleh siapapun, termasuk oleh orang yang sangat berkuasa. Sosoknya digambarkan memiliki wajah yang sangat dingin sehingga disegani oleh semua orang. Alkisah pada suatu hari Zhou Xin sedang memeriksa sebuah kasus. Tiba-tiba ada angin keras bertiup menerbangkan dedaunan hingga jatuh ke atas mejanya. Setelah menyelidiki dengan sangat teliti, beliau mendapatkan bahwa daun tersebut berasal dari sejenis pohon yang hanya ada pada sebuah kelenteng Buddha yang tempatnya jauh dari situ. Zhou Xin menduga bahwa para pendeta di kuil tersebut tentu telah melakukan suatu kejahatan pembunuhan, dan dugaannya ternyata benar. Setelah pohon itu ditebang, ditemukanlah mayat wanita korban pembunuhan tersebut. Pendeta kuil tadinya tidak mau mengaku, tapi setelah ada bukti akhirnya mengakui kalau mereka memang telah melakukan pembunuhan. Saya cuma contohkan satu cerita Cheng Huang dari Hangzhou ini aja ya. Tapi dari berbagai versi cerita yang ada dapat diperoleh suatu gambaran bahwa pada zaman dulu orang yang dipercaya oleh rakyat dalam hal kejujuran dan kebaikannya setelah meninggal akan diangkat sebagai Cheng Huang. Salah satu tugas Cheng Huang adalah merawat roh-roh yang tidak mempunyai keturunan atau keluarga dekat yang akan menyembahyanginya, atau mungkin juga biasa disebut sebagai roh-roh yang terlantar ya. Karena hal tersebut, zaman dulu Cheng Huang diarak keluar dari kuilnya pada saat sembahyang bulan 7, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai sembahyang Cioko atau rebutan.
Pada hari Qingming atau Cengbeng, Chenghuang juga diarak keluar dari dalam kuilnya. Dan satu lagi, Chenghuang diarak keluar pada bulan 9 tanggal 1 Imlek. Kuil pemujaan Chenghuang merupakan salah satu kuil terbesar dan tersebar luas di Tiongkok. Kuil-kuil ini terdapat di kota-kota besar maupun di kota kecil. Di berbagai kota atau negara di Asia Tenggara juga ada banyak kuil Chenghuang, contohnya di Singapura. Dalam melaksanakan tugasnya, Chenghuang Laoye dibantu oleh 24 malaikat pegawai yang disebut sebagai Ershesese. Kisah Chenghuang berdasarkan catatan sejarah juga berhubungan dengan Tu Tikong atau Dewa Bumi. Tu Tikong memiliki tugas menjaga supaya rakyat dapat hidup dengan aman dan bahagia. Beliau juga mengingatkan rakyat untuk selalu berbuat kebaikan. Tugas lainnya dari Tu Tikong adalah memeriksa dan mencatat perilaku setiap orang. Catatan ini kemudian dikumpulkan dan diserahkan kepada Chenghuang sebagai bahan pemeriksaan bila orang tersebut meninggal dunia. Di gambar ini adalah contoh kuil Chenghuang di Shanghai. Nah, demikian cerita singkat tentang Chenghuang. Kalau di Tiongkok, cerita-cerita para dewata atau cerita rakyat begini biasanya terarsip dengan rapi ya dan dapat dibaca di kuil-kuil pemujaannya. Baiklah teman-teman, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar, kasih like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.